Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Superpedia yang dimuliakan Allah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Patung merupakan karya seni yang bernilai tinggi. Biasanya dibuat oleh para seniman dengan cara dipahat, bisa dibuat dari kayu atau batu. Namun, apa jadinya jika hasil karya manusia ini menjadi sesembahan bagi manusia yang seharusnya menyembah Allah sebagai zat pencipta segala sesuatu di muka bumi dan di seluruh dunia? Jadi di video kali ini yang akan saya ceritakan adalah sejarah berhala pertama yang dibuat oleh manusia. Kisah ini bermula pada masa yang telah jauh dari penciptaan manusia pertama, yaitu Adam alaihissalam. Artinya kisah ini berlangsung di zaman sebelum Nabi Nuh diutus sebagai nabi, tepatnya sekitar 100 tahun sesudah Nabi Adam diturunkan ke bumi. Jadi begini ceritanya, di zaman itu ada 5 orang yang soleh, yang taat kepada perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Mereka memiliki pengikut yang sangat banyak sekali. Mereka juga memiliki akhlak yang luar biasa bagus, sehingga sangat dicintai oleh para pengikutnya. Mereka ini bernama Wat dan 4 orang anaknya yang bernama Suwa, Yakut, Yahud, dan Nasr. Jadi keseluruhannya berjumlah 5 orang, ayah dan 4 orang anaknya. Mereka ini adalah tokoh keluarga yang sangat soleh di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Mereka terkenal sebagai orang yang ahli ibadah, ahli sedekah, dan masih banyak kebaikan lainnya yang mereka kerjakan. Pengaruh mereka ini sangat luar biasa di kalangan kaum ketika zaman itu. Kemudian Allah mentakdirkan mereka satu persatu meninggal. Yang pertama meninggal adalah Wat. Wat ini meninggal, kemudian dakwahnya diteruskan oleh anaknya yang tertua bernama Suwa. Tak lama setelah itu Suwa meninggal dan dakwahnya diteruskan adiknya Yakub. Kemudian Yakub juga meninggal dan dakwahnya diteruskan Yakub. Akhirnya Yakub pun meninggal dan terakhir dakwahnya diteruskan oleh Nasr. Hingga pada suatu hari Nasr pun meninggal, sehingga habislah keturunan orang-orang soleh yang sangat dicintai oleh orang-orang di kala itu. Hal ini membuat banyak orang bersedih akan kepergian keluarga ini. Hingga suatu hari kaum ini membuat 5 patung dari masing-masing tokoh keluarga soleh yang mereka cintai ini. Maksudnya, apabila mereka rindu dengan para tokoh tersebut, kaum ini bisa mengobatinya dengan memandang patung-patung yang dibuat sebagai simbolis dari orang-orang saleh tersebut. Patung ini kemudian diletakkan di sebuah lapangan atau alun-alun yang merupakan tempat orang-orang melintas, sehingga semua orang bisa dengan mudah melihat kelima patung itu ketika melintas di lapangan tersebut. Awalnya tidak ada yang salah mengenai patung ini. Setiap orang yang melintas dan melihat kelima patung ini akan teringat tentang kebaikan dan kesolehan kelima orang tersebut, sehingga hasrat mereka untuk beribadah menjadi bertambah. Tentunya ini merupakan motivasi yang sangat baik. Sahabat Superpedia yang dimuliakan Allah, setelah generasi kaum ini berakhir dan muncullah generasi baru penerusnya, yaitu generasi kedua. Dari sini akan ada 3 generasi yang membuat patung ini menjadi disembah. Kita flashback sebentar, dari zaman Nabi Adam alaihissalam hingga akhir zaman itu tidak ada satupun kaum yang musyrik. Semuanya menyembah Allah, hanya saja memang ada beberapa perbuatan yang berdosa. Namun itu bukan dosa musyrik atau menyembah selain Allah. Kita lanjutkan ceritanya ke generasi kedua. Generasi kedua ini adalah anak-anak dari generasi membuat patung di generasi pertama. Ketika itu ada iblis yang menyerupai manusia dan berkata kepada kaum ini, "Buat apa kalian capek-capek datang ke tempat ini untuk mendatangi 5 patung ini? Kenapa kalian tidak membuat lebih banyak dan meletakkannya di rumah kalian masing-masing, agar bisa setiap saat melihat patung-patung itu?"
Akhirnya patung-patung ini mulai dibuat dalam jumlah banyak dan dibagikan ke seluruh rumah di kalangan generasi kedua, sehingga pada akhirnya seluruh rumah di sana pasti memiliki kelima patung ini. Ketika memasuki generasi ketiga, yaitu cucu-cucu dari pembuat patung, iblis berkata lagi kepada kaum generasi ketiga ini dengan menyerupai manusia. Iblis berkata, "Saya adalah manusia yang hidup di zaman bapak dan kakek kalian yang membuat patung-patung ini. Tahukah kalian mengapa dibuat begitu banyak patung di sini? Sesungguhnya bapak dan kakek kalian membuat patung ini untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui patung ini. Hingga akhirnya kaum ini mulai menyembah 5 patung ini. Ini menjadi awal mula dosa musyrik pertama kali terjadi di muka bumi ini. Awalnya manusia menjadikan patung 5 orang soleh ini sebagai berhala sesembahan. Kemudian berkembanglah lagi ada penyembahan bulan, matahari, api, dan masih banyak lainnya. Pada zaman sekarang berupa uang, bentuk kepemimpinan, dan berbagai bentuk lainnya. Sebenarnya yang kita sembah adalah ciptaan Allah. Seharusnya kita sebagai manusia menyembah yang menciptakan segala sesuatu, bukan menyembah hasil ciptaannya. Kita kembali lagi ke cerita. Ketika semakin banyak orang yang menyembah berhala pada generasi ketiga ini, Allah meluluhlantakkan semuanya melalui bencana banjir pada masa kenabian Nuh alaihi wassalam. Tak satu pun dari mereka yang berhasil hidup dikarenakan bencana itu terjadi, kecuali Nabi Nuh, keluarganya, dan beberapa pengikutnya yang setia di dalam kapal yang dibuat oleh Nabi Nuh. Jadi itulah cerita tentang berhala pertama di dunia yang disembah manusia. Semoga cerita kali ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah, dan yang salah itu datangnya dari saya pribadi. Sampai ketemu di kisah-kisah seru selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.